Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 25. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau ya Allah. Bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, menghayati dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari Mazmur 25 ini, kita mendapati beberapa pembelajaran yang perlu dan penting kita renungkan untuk kita dapat terapkan kebenaran-kebenaran Allah di dalamnya. Ada pertanyaan dan ada permintaan, serta jawaban Tuhan dari Mazmur ini. Permohonan doa kepada Tuhan yang disampaikan Daud memberikan kepada kita suatu pembelajaran bahwa penting dan perlunya kebergantungan hidup kepada Tuhan, dan menyadari bahwa diri ini banyak kekurangan, rapuh, dan banyak kelemahan. Daud meminta belas kasihan Tuhan, menyadari begitu banyak musuh-musuhnya yang senang melihat dirinya susah dan sukar dalam hidupnya. Daud memohon pertolongan Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar dan meminta pengajaran Tuhan untuk bisa bebas dari belenggu kejahatan. Bahkan di dalam pengakuannya kepada Tuhan,
Daud meminta belas kasihan Tuhan untuk segala dosa yang diperbuatnya di masa lalu dan meminta kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, bimbingan Tuhan, agar setiap jalan yang ditempuhnya adalah jalan Tuhan. Daud juga meminta kiranya apa yang sudah dijanjikan Tuhan, covenant-nya, perjanjiannya, dapat diterima di dalam hidupnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, demikian juga seharusnya kita meminta kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan berharap agar kiranya Tuhan menolong kita, karena kita menyadari bahwa kita ini terbatas, rapuh, dan banyak kekurangan. Di pihak lain, Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia memang senang dengan orang-orang yang bergaul karib dengannya. Bahkan Tuhan menyatakan covenant-nya, perjanjiannya, perhatiannya, dan belas kasihannya. Tuhan adalah Tuhan yang setia menjaga umat-Nya dan memberikan pengampunan kepada umat-Nya yang sungguh-sungguh menyesali segala dosa dan perbuatannya dan memperbaiki tingkah lakunya agar berkenan di hati-Nya. Tuhan juga membebaskan mereka yang terbelenggu oleh karena kejahatan para musuhnya, baik itu kuasa kegelapan, orang-orang dunia, dan juga keinginan-keinginan daging. Tuhan adalah Tuhan yang tidak mempermalukan umat-Nya. Ia akan memberikan tuntunan kepada saya dan saudara sekalian untuk bisa menikmati kebebasan yang sejati. Marilah kita menanti-nantikan Tuhan yang segera datang. Tuhan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan akan datang kembali untuk menyediakan tempat yang indah, yang mulia, yang penuh dengan damai dan sukacita. Segeralah datang ya Tuhan. Kiranya kita menantikan Tuhan dengan tidak malu-malu dan terus-menerus di dalam kasih setia Tuhan. Saya dan saudara bisa melakukan kehendak-Nya dengan setia di dalam kekuatan, kuasa, dan kesetiaan Tuhan. Janganlah kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, sebab kita ini hanya ciptaan yang dapat sebentar saja tergelincir dari jalan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga dan memelihara kita, maka habislah kita dan tidak mungkinlah kita menikmati Tuhan dalam dunia yang fana dan hina ini. Ada banyak orang berupaya untuk menjatuhkan kita. Dalam perjalanan kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ingatlah selalu rahmat dan kasih setia Tuhan. Seperti itulah Daud menyampaikan permohonannya kepada Tuhan, di mana rahmat dan kasih setia Tuhan tidak pernah lekang dalam hidup orang-orang percaya. Dan selalulah segera meminta ampun kepada Tuhan ketika kita sadar dan disadarkan oleh Roh Kudus akan dosa kejahatan kita, sengaja atau tidak. Kita segeralah meminta ampun apabila kita melakukan pelanggaran dan kejahatan di hadapan Tuhan, entah itu yang berdampak kecil atau yang berdampak besar. Jikalau kita mengaku dosa kita, Ia setia akan mengampuni segala dosa kita. Dan kita tahu bahwa darah Kristus lebih dari cukup menghapuskan segala keberdosaan kita, dan lebih dari cukup memberikan kepada kita kekuatan untuk menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Mengapa demikian? Karena kita adalah milik kepunyaannya dan umat-Nya. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan supaya kita dilapangkan hati kita yang sesak karena berbagai kesulitan yang kita hadapi. Kita mau kiranya Tuhan memberi sukacita kepada kita di tengah kesusahan dan kesulitan hati yang kadang membuat kita stres, depresi, dan bahkan membuat kita linglung dan bingung.
tetapi di dalam kasih-Nya dan mata kita tetap terarah kepadanya, maka kita akan dikeluarkan dari kesesakan. Seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita, untuk kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus nyatakan kepada umat-Nya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dalam kesetiaannya lah jiwa kita diangkat, jiwa kita dipimpin, jiwa kita mendapatkan kelegaan dan kelepasan. Dan seluruh perjalanan hidup kita sampai akhirnya nanti, kita tetap adalah sahabat Tuhan, karena kita bergaul karib dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.